Baik, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi teman-teman dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan video ini, ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah Masailul Fikih gitu ya. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Riyadi Taufik Hidayat dari UIN Raden Mas Said Surakarta, berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi atau Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 5D ya. Mari kita lanjut. Pada mata kuliah Masailul Fikih pada bab 1 terdapat materi berkaitan dengan memahami historisitas fikih gitu. Yang pertama, historisitas fikih. Apa sih itu historisitas fikih? Historisitas fikih itu berkaitan tentang sejarah atau jalannya atau lahirnya awal-awal sebab lahirnya atau sebab munculnya, intinya berkaitan dengan sejarah fikih begitu, kemunculan fikih gitu. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam ini ya. Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Nah, bagi teman-teman, apa sih Al-Quran dan Al-Hadis itu? Untuk Al-Quran sendiri yaitu kalamullah, kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril ya. Dan untuk Al-Hadis sendiri yaitu sesuatu hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu perbuatan, perkataan maupun kebiasaan beliau. Nah, untuk Al-Quran dan Al-Hadis ini yaitu pasti kita tahu sendiri sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis ini muncul sebagai respon atau solusi atas berbagai masalah di kehidupan manusia di dunia ya. Karena bagaimanapun agama Islam atau Al-Quran Al-Hadis ini turun tidak hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua golongan, semua manusia di seluruh dunia ini, karena agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, untuk Al-Quran dan Al-Hadis ini, terkhusus Al-Quran itu mengatur semua aspek kehidupan manusia, kapan dan dimanapun begitu ya, kapan dan dimanapun. Nah, historisitas fikih yang kedua, latar belakang aspek sosiokultural, sehingga pewahyuan tidak membatasi cakupan kandungannya. Bahkan teks Al-Quran melampaui batas-batas eksternal partikular yang melatar belakanginya. Jadi fikih itu muncul sebab ini Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tadi kan kata kuncinya di mana dan kapan dan dimanapun. Akan tetapi di dunia ini kan banyak suku, banyak istilahnya budaya yang berbeda-beda begitu. Jadi fikih itu muncul, hukum fikih itu muncul sebab ini sosiokultural di suatu tempat yang satu dan tempat yang lain berbeda. Jadi nanti tetap berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dan corak keberislaman manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan budayanya yang berbeda. Jadi mungkin nanti kita temui aturan-aturan yang berbeda di satu tempat satu dengan tempat yang lainnya.
Yang ketiga, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Pendekatan dakwah para dai juga berbeda tempat dengan satu dengan yang lainnya. Contohnya, untuk di Tanah Jawa, mungkin dai di Tanah Jawa yaitu mungkin Wali Songo itu berbeda dengan pendekatan dai di Sulawesi, yaitu mungkin datuk-datuk yang ada di sana gitu ya. Yang keempat yaitu fikih di Indonesia dan fikih di tempat lain. Untuk fikih di Indonesia itu sangat banyak ya, sangat banyak dan bermacam-macam, karena pemerintah sendiri itu tidak terlalu memaksakan mazhab terhadap rakyatnya, karena kita dalam lingkup berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam satu ukhuwah gitu ya. Berbeda dengan contoh negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di tempat negara Malaysia itu, pemerintah itu bisa jadi mengkhususkan negara itu untuk menganut mazhab Syafi'i. Jadi di Malaysia itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Apa sih stagnasi tasyrik Islam itu? Bisa dikatakan stagnasi itu keadaan yang berhenti. Nah, untuk tasyrik itu adalah suatu pembuatan hukum Islam gitu ya. Jadi bisa diartikan suatu di mana pembuatan hukum Islam itu sudah berhenti, tidak membuat hukum-hukum lagi begitu ya. Nah, yang satu yaitu fikih dan usul fikih. Nah, untuk fikih sendiri itu bisa diartikan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat atau menelaah atau memahami dari dalil syar'i, yaitu tadi Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk usul fikih sendiri itu cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Nah, yang nomor 2, kondisi sosio-historis merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan atau tidak dapat ditolak dalam melihat kaidah fikih. Yang ketiga, kaidah usul fikih yaitu hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat gitu ya. Jadi berhentinya pembuatan aturan hukum Islam ini itu sangat berdampak ya. Contohnya bisa jadi berdampak pada ulama yang itu jumud, yaitu membid'ahkan gitu ya. Jadi jika hukum fikih itu terhenti, nah nanti para ulama itu mungkin bisa jadi bingung gitu ya, harus bagaimana begitu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena hukum sendiri itu pun berhenti. Nah, tadi dampak stagnasi tasyrik Islam, ulama jumud, fikih dijadikan sebagai alat perpecahan. Seharusnya fikih itu bersifat elastis, fleksibel begitu ya. Karena fikih itu bisa jadi produk kondisi sosio historis, dan fikih sendiri itu hasil olah pikir manusia yang relatif lahir berdasarkan sosio kultural atau kebudayaan. Nah, contohnya ini berkaitan dengan stagnasi tasyrik Islam ya. Contohnya pada zaman sekarang itu kita pasti tahu Shopee Pay begitu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu kan? Karena stagnasi tasyrik hukum yang pembuatan hukum yang terhenti, maka banyak sekali dari ulama atau teman-teman kita itu membid'ahkan seseorang yang memakai Shopee atau Shopee Pay begitu ya.
Karena ya ini pemberhentian hukum, pembuatan hukum Islam yang bisa jadi menjadi alat perpecahan itu sendiri bagi kalangan muslim terkhusus. Nah itu tadi karena stagnasi ini tidak jarang fikih menjadi alat sebagai perpecahan. Padahal idealnya fikih itu instrumen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Kenapa manusia itu bisa jadi diperalat oleh fikih gitu kan? Terlalu terlalu meninggikan fikih daripada Al-Qur'annya, yang dimana Al-Qur'an itu kan harus kita pahami sehingga kita itu menjadi manusia yang ramah, saling menghormati, menjaga ukhuwah begitu ya. Karena di dalam Islam itu dakwah itu mewujudkan saling pengertian, menghormati gitu kan. Ngajak bukan mengejek. Jadi dakwah itu harus disampaikan dengan baik, begitu kan. Nah untuk pembahasan usuliyat atau prinsip maupun perbedaan itu kan harus kita selesaikan dengan ukhuwah, dengan persaudaraan. Jangan kita jadikan fikih itu sebagai alat perpecahan gitu kan. Karena fikih itu bisa diekspresikan atau kita aplikasikan dengan akhlak yang baik. Nah untuk yang ini pembagian hukum dalam Islam ada 3 hukum i'tiqadiyah, yaitu hal-hal yang wajib diyakini oleh mukallaf, orang yang terbebani hukum, sudah paham terkait hukum-hukum yang ada di agama Islam. Yang kedua hukum khuluqiyah, menyangkut tentang apa yang wajib dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Nah, yang nomor 3 hukum amaliyah, berkaitan dengan amal perbuatan, perkataan mukallaf, yaitu maupun tata cara ibadahnya begitu ya. Baik, kita lanjut tentang fenomena fikih generasi awal. Nah, yang pertama munculnya perbedaan paham di kalangan sahabat pasca, nah ini tipu ya, pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, diawali sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, munculnya perbedaan di kalangan sahabat. Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak menutup kemungkinan di masa beliau ada masalah, akan tetapi masalah-masalah yang muncul itu langsung dirujukan kepada rujukan utama kepada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah-masalah itu langsung diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu generasi awal masa Khulafaur Rasyidin. Generasi awal masa Khulafaur Rasyidin pasca wafatnya Rasul, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad itu kan. Karena tantangan hidup dan kondisi sosio-histori yang berbeda dengan masa Nabi. Yang nomor 3 yaitu zaman sahabat, zaman setelah berakhirnya tasyrik sekaligus embrio ilmu yang pertama. Jadi zaman sahabat, zaman setelah berakhirnya tasyrik, pembuatan hukum Islam yang langsung merujuk pada Nabi Muhammad SAW.
sekaligus merupakan pada masa ini merupakan embrio ilmu yang pertama, karena pada zaman ini harus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan ijtihad gitu ya. Jadi sangat menguras pikiran bagi sahabat gitu ya, khusus sahabat, untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Yang keempat yaitu masa tabi'in. Situasi dan kondisi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Masa tabi'in ini seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan pun juga bermunculan yang meminta hingga mendesak adanya gerakan ijtihad dinamis dan keterpaksaan mengerahkan segenap potensi intelektual untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini tadi menerima banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat ini pada masa tabi'in gitu ya. Baik, kita lanjut. Mohon maaf terlalu kecepatan ya katanya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Yang satu, menurut para ulama, terkhusus para ahli sejarah, berpendapat bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Yang nomor dua, kontribusi ulama mazhab yang besar sekaligus juga menjadi salah satu faktor yang signifikan mewariskan ikhtilaf atau perbedaan pendapat bagi para ulama dalam ranah fikih ya. Itu ikhtilaf yang berkemanjangan gitu. Nah, untuk fenomena fikih di masa pembentukan mazhab ya, ada imam besar mazhab dalam fikih, yaitu ada Imam Abu Hanifah yang nama lengkapnya Nu'man ibnu Thabit ibnu Zaudi. Yang kedua Imam Malik, bernama lengkap Imam Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, bernama lengkap Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Muttalibi. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal, bernama lengkap Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal. Baik, kita lanjut. Pada nomor 5 yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Nah, penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa koodifikasi. Bisa diartikan sebagai masa penghimpunan atau pembukuan ya. Nah, kenapa pada masa kodifikasi ini disebut sebagai penyebab keberhentian perkembangan kajian fikih? Nah, karena masa tatwin ya atau kodifikasi, selain untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama, itu juga membuat ulama itu merasa dirinya itu cukup dengan apa yang sudah tersedia di masa itu, dan tidak perlu lagi melakukan kajian menyeluruh terhadap masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah baru gitu ya. Nah, yang kedua yaitu aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarahkan
mensyarahkan itu bisa diartikan sebagai menjelaskan kesahihan kitab-kitab fikih, hadis, Al-Quran begitu ya. Tradisi mensyarahkan kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain saling menyerang. Nah, pada diskusi ini memunculkan masalah di mana mazhab yang satu dengan oknum pada di mazhab satu dengan yang lain itu saling menyerang dan merasa dirinya itu paling baik karena ya bisa jadi itu faktor fanatisme terhadap suatu golongan atau suatu mazhab yang dianutnya. Yang ketiga, tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada hal ini yang terbuka pintu ijtihad fi al-mazhab bisa jadi mengakibatkan fanatisme terhadap suatu kelompok dan peluang terjadinya perbedaan atau furu'iyat dengan mazhab satu dengan mazhab yang lainnya begitu ya. Selanjutnya yang ke-6 yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak ya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang nomor satu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi mengakibatkan masalah sosial muncul dengan wajah yang beragam atau masalah-masalah yang beragam dari tempat satu dengan tempat yang lainnya. Maka dari itu komunitas intelektual pada masa ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Jadi pertanggungjawaban apa yang dimilikinya, yaitu suatu ilmu atau intelektual ya. Karena masalah di masyarakat itu problem masyarakat demikian berkembang berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Nah, yang kedua, akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursus keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat baku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian gitu ya. Terkhusus di Indonesia ini yang banyak seni dan budayanya ya. Nah, yang ketiga, terjadi fanatisme terhadap golongan atau mazhab karena kegelisahan intelektual muslim dalam melihat fenomena Islam yang sangat ketat. Yang keempat, lahirnya periode taklid setelah berakhirnya periode ijtihad. Karena berakhirnya periode ijtihad itu kan diskusi antara ulama satu dengan yang lain begitu ya, maka keterhentian itu mengakibatkan lahirnya taklid, yaitu taklid bisa diartikan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber yang ada atau tanpa mengetahui sumbernya gitu ya, jadi asal-asalan gitu. Yang selanjutnya yaitu yang ke-7,
Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Nah, di sini di Indonesia ini sangat unik ya, sangat unik dan heterogen. Yaitu heterogen itu bisa diartikan berbeda-beda, memiliki banyak komponen, agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, budaya gitu ya. Dan ini sangat beragam, unik. Nomor 2, Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, tetapi beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam itu merupakan umat yang minoritas. Nah, uniknya di sini, penganut agama Islam terbesar, akan tetapi tidak memungkinkan itu umat Islam itu umat yang minoritas di suatu tempat. Untuk heterogennya di sini, umat Islam nomor 3 ya. Umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Jadi kita harus berlaku bijak dalam memikirkan hal ini ya, karena keberbedaan banyak komponen di Indonesia gitu kan. Tidak ya, jangan semena-mena gitu. Jangan merasa golongannya itu paling baik gitu kan, paling benar gitu. Nah, sebagai contohnya, karena saking banyaknya ya contoh perbedaan, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya diwarnai dengan perbedaan gitu. Nah, yang nomor 4, dibutuhkan penanganan khusus terhadap fenomena di Indonesia ini. Nah, jadi saking uniknya, saking banyak komponennya, kita terkhusus masyarakat Indonesia harus dibutuhkan penanganan khusus gitu kan. Harus sopan, saling menghargai, ada toleransi gitu. Yang selanjutnya, kearifan menyikapi perbedaan. Nah, tadi sudah disinggung ya. Nah, dalam hadis disebutkan perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat gitu kan. Nah, perbedaan itu hal yang wajar gitu ya. Tapi yang tidak wajar adalah yang membeda-bedakan gitu. Jadi di perbedaan ini kita bisa bisa mengambil pelajaran, bisa kita saling menghargai satu dengan yang lain, karena perbedaan pendapat itu saling mengerti gitu. Yang nomor 2, Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keragaman Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Ya, perbedaan itu hal yang wajar gitu. Nomor 3, fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama pada masa-masa awal. Kenapa? Karena karena faktor sosiokultural di Indonesia ini budayanya sangat banyak gitu kan. Jangan disamakan dengan di Malaysia, di Arab gitu. Fikih itu harus bersifat fleksibel di mana dan kapanpun gitu. Semestinya itu bisa menyangkut di Indonesia. Nah, tadi untuk memandang fikih, perbedaan fikih, nah kita harus tetap merujuk ke sumber awal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang menekankan kita untuk tetap saling memiliki rasa persaudaraan. Jangan fikih itu dinomorkan 1 dan Al-Quran nomor 2 gitu kan. Jadi pertama itu Al-Quran, baru fikih begitu. Yang selanjutnya yaitu urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Nomor 1, urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan Islam di Indonesia, karena sangat penting ya agar
permasalahan-permasalahan di Indonesia ini dapat diselesaikan dengan mudah karena adanya hukum yang sudah diatur, hukum yang sudah mengaturnya. Yang nomor 2, karena sosiohistori itu sosiokultural, sosiohistoris di suatu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda gitu kan, heterogen, banyak komponen. Maka fikih harus berlaku fleksibel, tidak kaku, karena banyak umat-umat yang memiliki budaya yang berbeda ini. Jadi intinya fikih itu harus mengayomi gitu ya, gitu. Nah, sudah di penghujung materi ya pada sesi bab 1, yaitu tentang memahami historitas fikih. Mungkin sekian dari saya, pasti juga banyak salahnya, dan maka dari itu saya mohon maaf dan mohon kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like, subscribe, boleh, mungkin bisa jadi amal ibadah tersendiri untuk kita. Dan mohon maaf ketika saya berbicara ini mungkin terlalu cepat, terlalu belibet-libet gitu kan, karena ini adalah masa belajar saya di bangku kuliah. Mungkin begitu dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Jika ada salahnya itu dari saya sendiri, jika ada benarnya itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.